Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayundia Kusumawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai standarisasi dan normalisasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yaitu Z-score, standarisasi, dan dengan mempelajari kedua topik ini, Anda akan dapat belajar bagaimana menghitung dengan tepat probabilitas dengan menggunakan distribusi normal standar. Apa itu distribusi normal? Dan lebih khususnya, apa itu distribusi normal standar? Distribusi normal standar merupakan tipe khusus dari distribusi normal, yaitu distribusi normal yang memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Oleh karena itu, distribusi normal standar selalu terpusat di 0 dan memiliki interval yang meningkat sebesar 1 setiap angka pada sumbu horizontal di Z-score. Z-score memberikan informasi berapa besar standar deviasi dari pengamatan. Misalkan, jika Z-score bernilai negatif 2, hal itu menandakan bahwa saya berada di daerah penyimpangan sebelah kiri sebesar 2. Dan misal saya ada di angka 1 pada Z-score, artinya saya berada di daerah penyimpangan dengan besar sama dengan 1 di sebelah kanan dari rata-rata. Salah satu hal yang penting dalam Z-score adalah memungkinkan kita untuk dapat menghitung berapa besar probabilitas dari suatu nilai tertentu pada Z-score dengan menggunakan tabel yang kita sering sebut sebagai tabel Z-score. Tabel Z-score ini biasa kita sebut sebagai normal standar tabel. Tabel ini berisi tentang luasan daerah di bawah kurva normal. Misal, kita ingin menghitung berapakah luasan kurva yang berwarna kuning. Ditetapkan di situ nilai Z-nya sama dengan min 1,95. Dengan menggunakan Z-score tabel pada yang sebelah kanan, kita lihat pada daerah baris, kita letakkan pada baris min 1,9 dan dia menunjukkan 0,05 pada daerah kolom. Maka dari situ kita akan menemukan bahwa probabilitas dari Z kurang dari min 1,95 atau luasan kurva yang berwarna kuning adalah sebesar 0,0256. Pada luasan normal standar, kita juga bisa menghitung jika luasannya ada di sebelah kanan. Misal kita ingin menghitung daerah luasan yang berwarna merah, maka dengan menggunakan prinsip dari normal standar yaitu simetris, maka kita akan bisa dapatkan probabilitas dari yang berwarna merah adalah 1 negatif area kiri sama dengan area kanan, atau 1 dikurangi daerah yang berwarna kuning akan sama dengan daerah yang berwarna kanan. Misal pada kurva normal ini saya akan menghitung daerah yang berwarna merah. Ditetapkan di situ nilai Z-nya adalah 0,57. Maka dengan menggunakan prinsip kesimetrian, kita akan dapatkan bahwa daerah probabilitas luasan daerah yang berwarna merah adalah sebesar, kita highlight pada baris 0,5, 1 dikurangi area kiri yang berwarna kuning akan sama dengan area kanan yang berwarna merah. Maka untuk area yang sebelah kiri, kita tetapkan dia daerahnya adalah kurang dari 0,57. Maka 0,5 lalu di bagian kolom kita letakkan pada 0,07. Maka akan kita dapatkan area kiri atau luasan area kiri sebesar 0,7157. Sehingga berdasarkan informasi tadi, kita akan dapatkan 1 dikurangi 0,7157 akan sama dengan 0,2843. 0,2843 ini merupakan luasan daerah di sebelah kanan atau luasan daerah yang berwarna merah. Distribusi normal standar itu merupakan kurva kepadatan peluang dengan luas area sama dengan 1 atau luasannya sebesar probabilitasnya yaitu 100%. Tabel normal standar juga kita bisa gunakan untuk mencari nilai Z-score atau kebalikan dari probabilitas. Berdasarkan kurva berikut ini, kita akan menghitung berapakah nilai Z-score yang mempunyai probabilitas 0,881. Untuk mencari nilai Z-score, kita cukup mengidentifikasi atau mencari nilai 0,881 pada daerah yang di tengah dalam tabel Z.
maka akan kita dapatkan nilai 0,881 terletak pada kolom 0,08 dan juga pada baris 1,1. Sehingga berdasarkan Z tabel berikut, kita akan mendapatkan informasi bahwa nilai Z-score-nya itu ada di 1,18. Berbagai bentuk dari distribusi normal mulai dari mu-nya yang bervariasi dan juga nilai standar deviasi yang bervariasi. Ada yang dia bentuknya landai, ada dia bentuknya runcing. Maka bentuk-bentuk dari distribusi normal tersebut bisa kita bawa ke dalam distribusi normal standar dengan menggunakan bantuan dari Z-score. Yang proses ini kita sebut sebagai standarisasi. Jadi dari berbagai macam bentuk dari nilai parameter mu dan sigma, kita bawa dia ke dalam suatu bentuk distribusi normal standar dengan menggunakan standarisasi dari tabel Z-score atau distribusi normal standar dan menggunakan rumus distribusi normal standar, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma, di mana nilai Z itu merupakan nilai dari Z-scores dan X itu merupakan nilai dari observasi dan mu merupakan rata-rata populasi dan juga standar deviasi dari populasi. Kita ambil contoh 1. Misalkan berdasarkan hasil laporan dari tim data scientist Gojek, itu didapatkan bahwa sebaran besaran data yang masuk ke server Gojek mengikuti sebaran distribusi normal dengan rata-rata per jam adalah 60 terabyte dengan standar deviasi sama dengan 10. Bahwa rata-rata populasinya berada pada 60, maka 60 akan terletak pada pusat dari distribusi normal. Dan diikuti karena standar deviasinya sama dengan 10, maka interval dari masing-masing angka itu akan mempunyai selisih sama dengan 10. Maka kita dapatkan susunannya adalah 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan juga 90. Maka berdasarkan informasi itu, kita dapatkan mu yang merupakan rata-rata dari populasi adalah 60, dengan standar deviasi dari populasi itu adalah 10. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu rumus yang kita sudah bahas tadi, yaitu standarisasi. Untuk mendapatkan informasi dari Z-score-nya, kita akan menggunakan rumus dari standarisasi, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Dari data pada populasi tersebut akan kita bawa ke dalam bentuk dari normal standar. Jika kita perhatikan di sini, tadi di informasi bahwa kita dapatkan nilai mu-nya sama dengan 60. Kita gantikan nilai mu-nya sama dengan 60 dan sigma-nya sama dengan 10. Maka kita akan dapatkan rumus untuk standarisasinya menjadi Z sama dengan X min 60 dibagi dengan 10. Maka dengan begitu saya akan mendapatkan informasi bahwa 60 min 60 per 10 akan sama dengan 0. Maka pusat data pada normal standar itu akan berada pada titik 0. Begitu juga untuk yang kita akan coba menghitung dengan menggunakan nilai 50. Maka dengan 50, maka kita akan mendapatkan nilai pada distribusi normal standar berpadanan dengan negatif 1. Dan itu berlaku untuk semua nilai. Maka akan kita dapatkan nilai range-nya adalah min 3, min 2, sampai dengan 3 dengan intervalnya sama dengan 1. Maka nilai ini berpadanan dengan distribusi pada distribusi normal standar. Jika diperhatikan, berapapun nilai pada distribusi normal, jika distandarisasi itu akan dibawa ke dalam nilai parameter dari distribusi normal standar, yaitu dengan mu-nya sama dengan 0 dan juga sigma-nya sama dengan 1. Pertanyaan berikutnya, bagaimana probabilitas besaran data yang masuk ke server jika dia nilainya kurang dari 49 terabyte? Perhatikan pada kurva berikut. Di sebelah kiri, kurva normalnya sudah saya berikan warna kuning untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah luasan daerah probabilitas yang akan kita hitung. Maka kita cukup menghitung berapakah probabilitas X kurang dari 49. Dengan menggunakan bantuan dari standarisasi, maka kita ganti nilai X-nya menjadi 49, maka kita dapatkan nilai dari Z-score-nya adalah min 1,1. Sedangkan nilai min 1,1 pada distribusi
tabel atau pada tabel distribusi normal standar kita dapatkan nilainya adalah 0,1357. Maka berapakah probabilitas X kurang dari 49 itu akan berpadanan dengan nilai Z-score yaitu sebesar 0,1357. Kita coba dengan contoh yang kedua, masih sama dengan studi kasus dari data scientist Gojek dengan mu-nya sama dengan 60 dan sigma atau standar deviasinya sama dengan 10. Berdasarkan informasi tersebut, kita akan menghitung berapakah probabilitas besaran data yang masuk ke server antara 65 sampai dengan 75 terabyte. Maka pada distribusi normal kita dapatkan kurva yang akan kita hitung itu terletak antara 65 dan juga 75. Maka luasan yang akan kita hitung adalah daerah yang berwarna kuning. Masih sama dengan cara yang pertama tadi, maka untuk mengganti atau mentransformasi menjadi bentuk standar atau distribusi normal standar, kita membutuhkan suatu rumus, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Jika yang ditanyakan adalah probabilitas besaran data yang masuk ke server antara 65 sampai dengan 75, rumusan masalahnya adalah probabilitas 65 kurang dari X kurang dari 75. Maka dengan menggunakan distribusi normal standar, kita akan menghitung berapakah nilai yang berpadanan dengan 65 pada distribusi normal ketika distandarkan, nilainya akan sama dengan 0,5. Sedangkan nilai dan 0,5 itu adalah nilai yang berpadanan pada Z-score-nya. Yang berikutnya adalah nilai 75. 75 jika kita hitung, maka kita akan dapatkan bahwa nilai 75 kurang 60 per 10 akan sama dengan 1,5. Maka nilai 75 pada distribusi normal akan berpadanan dengan nilai 1,5 pada distribusi normal standar. Dengan menggunakan bantuan Z-tabel, maka kita akan mendapatkan informasi dari probabilitas yang terletak antara 0,5 kurang dari X kurang dari 1,5. Nah, jika dilihat pada bentuk probabilitasnya itu terdiri dari dua nilai X. Untuk X yang pertama, kita akan dapatkan dari nilai 0,5, yaitu luasan yang di sebelah kiri atau yang berwarna merah tapi yang di sebelah kiri. Maka akan kita dapatkan probabilitas dari Z kurang dari 0,5 dengan menggunakan bantuan dari distribusi standar pada tabel. Besaran nilainya adalah 0,6915. Sedangkan luasan yang kurang dari 1,5, artinya luasan dari sini sampai dengan ke kiri, akan kita dapatkan dengan menggunakan distribusi tabel pada normal standar adalah sebesar 0,9332. Nah, dengan menggunakan prinsip dari luasan daerah, maka untuk menghitung luasan yang berwarna kuning, itu akan kita dapatkan dari luasan antara kurang dari 1,5 kita kurangi dengan luasan dari 0,5. Maka akan kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,9332 dikurangi 0,6915 sama dengan 0,2417.